Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian menonton video ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Yamaha Grand Villano ya. Motor Matic kelas 125 cc bertemakan classy ya, sesuai dengan segmennya dari Yamaha yang merupakan kakak dari Yamaha Fazio. Di video sebelumnya saya sudah membahas ya untuk review spesifikasi, kemudian test ride dan juga ergonomi. Nah, di sini saya akan simpulkan apa saja kelebihan dan kekurangan motor ini. Simak videonya sampai selesai ya. Dari segi desain, Yamaha Grand Villano ini menurut saya paling keren ya, terutama dibandingkan dengan Fazio, karena secara dimensi pun juga dia lebih proporsional, jadi kelihatan lebih mewah, elegan, dan menggambarkan sekali ya kalau motor ini itu kelasnya lebih premium, bahkan paling premium di antara 125 cc yang lain. Kelebihan yang kedua adalah lampu. Nah, lampu di Yamaha Grand Villano ini semuanya sudah pakai LED ya, baik itu lampu depan, lampu belakang, dan juga lampu senya, serta ada semacam lampu dasi ya, itu juga LED, ada di tengah-tengah atau di bawahnya lampu utama. Secara bentuk juga sangat keren, terutama yang belakang ya. Yang belakang ini mengingatkan saya pada bentuk atau logo dari merek mobil yang berasal dari Eropa ya, kalau kalian tahu. Jadi selain dia sudah LED, dimana dia lebih modern, tapi secara bentuk juga unik banget, asik sih, terutama yang belakang. Kelebihan selanjutnya adalah panel info. Nah, panel info di Yamaha Grand Villano ini juga sangat unik, mungkin satu-satunya ya di kelasnya. Dia sudah pakai info digital, nggak hanya itu saja, karena dia ada dua tipe ya. Jadi yang satu itu model negatif display monokrom ya, yang satunya lagi yang di bawahnya itu dia pakai TFT, jadi dia lebih futuristik serta infonya juga lebih lengkap ya. Yang pasti sih yang sekarang banyak dipakai di motor-motor Yamaha yang kelasnya premium, Yamaha Grand Villano ini sudah dilengkapi dengan Yamaha Connected. Jadi bisa dikoneksikan ke smartphone kita ya untuk memantau lebih jelas lah ya, seperti konsumsi bahan bakar, kemudian jadwal servis dan sebagainya. Kelebihan selanjutnya yang keempat yaitu bagasi. Nah, bagasi Yamaha Grand Villano ini untuk di kelasnya juga sangat besar. Bahkan ini setara dengan kelas di atasnya ya, yaitu Aerox 155 dan juga NMAX 155. Tapi ini lebih unik lagi sih, karena dibandingkan dengan Aerox dan NMAX, motor ini punya fitur yang juga sama dengan X-Max ya 250, yaitu di bagian bagasi terdapat lampu. Jadi kalau kalian sedang mencari barang di tempat yang gelap di bagasi ini ya, dengan adanya lampu seperti ini sih, ini cukup membantu. Kelebihan yang kelima adalah ergonomi ya. Nah, ergonomi dari Yamaha Grand Villano ini untuk pengendara yang menurut saya sih cukup normal ya, layaknya motor Matic pada umumnya. Yang spesial itu adalah di bagian ergonomi penumpang, karena dia secara kenyamanan lebih baik sih ketimbang yang depan. Karena pertama joknya lebih empuk, kalau lebarnya sih sama ya, cukup lebar dan sangat memadai untuk penumpang, terutama dipakai jarak jauh ya. Dan posisinya juga dia cenderung datar atau sama ketinggiannya dengan yang depan. Dan yang paling spesial adalah di bagian pijakan kakinya, karena di pijakan kaki Yamaha Grand Villano ini dia punya tapak yang cukup lebar, bahkan sangat lebar ya. Apalagi dibandingkan dengan adiknya yaitu Yamaha Fazio, ini jauh lebih nyaman sih, karena ya seperti yang saya bilang tadi, dia tapaknya lebih lebar dan full dilapisi karet. Jadi nggak mudah licin ya ketika kalian memijak di pijakan ini memakai alas kaki yang biasanya yang cukup licin.
Ini juga yang sangat jarang saya temui di motor-motor matic Yamaha yang lain ya. Bisa saya bilang sih ini yang paling top lah, paling bagus, paling nyaman di antara matic-matic Yamaha yang lain. Kelebihan yang keenam adalah mesin. Nah, mesin Yamaha Grand Filano ini dia punya kapasitas 125 cc ya. Yang mana ini basisnya dengan Yamaha Fazio itu sama, tapi hanya beda di pengaturan ECU-nya saja. Yang spesial di motor ini adalah ya itu tadi, karena dia punya basis yang sama dengan Yamaha Fazio, jadi mesin Yamaha Grand Filano ini dilengkapi dengan fitur hybrid, yang mana akan bekerja selama 3 detik ketika posisi berhenti ke jalan. Jadi kalau misalkan kita tarik tuas throttle dari posisi berhenti itu cukup dalam, nah fitur hybrid akan berfungsi selama 3 detik di akselerasi pertama. Jadi itu cukup membantu sih ya. Kalau kalian misalkan namanya juga motor matic itu kan biasanya kurang tendang gitu ya, torsi bawahnya. Nah, dengan adanya fitur hybrid ini membuat tarikan awal itu jadi lebih responsif gitu loh. Setelah membahas kelebihan, sekarang saya akan membahas kekurangan Yamaha Grand Filano 2023. Yang pertama adalah jok. Nah, jok Yamaha Grand Filano ini nomor satu yang saya rasakan adalah tinggi banget. Jadi kalau kalian yang tingginya 160 ke bawah terutama, ya itu cukup kesusahan sih. Karena posisinya harus lebih maju ya kalau kalian duduk. Kemudian secara tekstur yang saya rasakan kok beda ya, nggak seperti ciri khasnya jok-jok Yamaha yang empuk. Ini terkesan lebih kaku sih, terutama yang jok depannya. Jadi kalau diduduki itu rasanya nggak langsung tenggelam gitu loh, masih tertahan gitu. Mungkin dibuat seperti itu supaya lebih durable ya, atau lebih awet. Ya nggak tahu lagi sih. Tapi yang saya rasakan emang dibandingkan dengan motor-motor matic Yamaha yang lain, ini termasuk kaku ya. Kekurangan selanjutnya adalah di bagian tangki bahan bakar ya. Nah, sebenarnya tangki bahan bakar Yamaha Grand Filano ini cukup unik ya, dimana dia mengikuti saudaranya yang lain yaitu Yamaha Frigo. Penempatannya ada di bawah ya, tepatnya di bawahnya pijakan kaki, dan untuk bagian tutupnya diletakkan di bagian bawah stang ya. Sebenarnya cukup unik, cuman kekurangannya yang pertama secara kapasitas dia lebih kecil ketimbang Yamaha Fazio ya. Ini kapasitasnya 4,4 liter, sedangkan Fazio itu kan 5,1 liter. Kemudian karena dia tutupnya ada di bagian yang harusnya dipakai untuk laci, jadi untuk penyimpanan yang depan itu kurang maksimal gitu loh. Tapi meskipun dia penempatannya di bawah ya untuk tangki bahan bakarnya, kalian jangan khawatir karena Yamaha sudah memberikan perlindungan berupa plat atau skid plate ya. Jadi dia nggak langsung bertemu dengan area bawah, tapi semacam ada pelindungnya. Kekurangan yang ketiga adalah power socket. Nah, Yamaha Grand Filano ini kan dilengkapi dengan power socket ya, yang berguna untuk mengecas smartphone. Namun sayangnya, ya seperti motor-motor Yamaha yang lain ya, power socket ini tidak USB ready, jadi dia masih model lighter, membuat kita harus membeli adapter tambahan ya, supaya bisa mengecas smartphone. Ya harusnya sih kedepannya model power socket yang sudah USB ready, harusnya sudah diterapkan ya oleh Yamaha. Jadi konsumen itu tidak ribet lagi untuk membeli adapter atau tambahan supaya bisa mengecas smartphone. Kekurangan yang keempat adalah laci. Laci Yamaha Grand Filano ini hanya satu ya, di bagian kanan saja. Dan lacinya ini dibuat model terbuka. Nah, ini juga menurut saya kalau misalkan kita mengecas smartphone itu cukup bahaya ya. Kalau misalkan meletakkan handphone di laci ini, ya kalau dia pakai model terbuka seperti ini ya, pertama cukup rawan sih kalau misalnya kita di jalan gitu ya. Kalau ada orang yang jahil atau gimana gitu, bisa-bisa smartphone kita diambil sih.
Kedua, kalau misalnya model terbuka seperti ini juga cukup berbahaya ketika kita mengecas smartphone dalam keadaan hujan. Kalau untuk power socketnya sih peletakannya meskipun dia ada di luar, tapi dia tertutup oleh karet ya. Namun kalau kalian misalkan untuk mengecas smartphone dalam kondisi hujan, nah ini yang jadi masalah karena lacinya tidak ada yang model tertutup, modelnya terbuka dan hanya satu saja. Kekurangan yang kelima adalah bodi ya. Sebenarnya bodi Yamaha Grand Villano secara desain oke sih, tapi ada satu detail yang menurut saya harusnya diperbaiki lagi ya oleh Yamaha, yaitu di bagian bawah jok yang depan. Nah, karena bodi Yamaha Grand Villano ini cukup besar ya yang belakang, jadi hampir menutupi semua bagian mesin. Namun sayangnya di bagian bodi ini tidak diberikan sirkulasi udara ya, untuk keluar masuknya udara mendinginkan mesin, terutama yang depan. Jadi kemarin ketika saya pakai, yang ngalami sih yang paling parah itu di teman saya ya, tim saya ketika mengambil motor ini. Dia ketika memakai di kemacetan, lalu karena dia jalannya lambat dan cukup lama ya di jalan raya, jadi dia merasakan panas di bagian bodinya. Nah, ini mungkin karena mesinnya itu pengap ya. Karena tidak ada lubang udara sama sekali di bodi Yamaha Grand Villano ini. Ya harapannya untuk kedepannya kalau misalnya ada facelift kecil, ya diberikan semacam lubang-lubang lah ya untuk membantu pendinginan mesin. Kekurangan yang terakhir adalah harga. Nah, untuk sebuah motor matic 125cc ya, Yamaha Grand Villano ini dibanderol Rp26.750.000 untuk on the road Jakarta dan Rp27.500.000 untuk tipe Lux. Nah, untuk tipe Lux ini dia harganya sudah menyentuh harga Yamaha Aerox ya, yang mana itu kelasnya sudah di atasnya dan punya mesin yang lebih besar. Ya mungkin menurut saya untuk sebuah motor matic 125cc yang harganya menyentuh saudaranya sendiri yang kelasnya di atasnya, itu sih menurut saya udah cukup mahal ya. Terutama untuk kalian yang kaum mendang-mending yang merasa masa 125cc harganya sudah menyentuh harganya yang 155cc, yang mending yang 155cc kan gitu. Tapi ya kembali lagi ya, karena motor ini kan menurut saya versi paling ultimate-nya Yamaha yang kelas 125cc. Jadi ya mungkin masih bisa dimaafkan lah ya dengan harga segitu, tapi kalian mendapatkan desain yang lebih elegan, lebih futuristik ketimbang saudara-saudaranya yang lain yang kelas 125cc. Oke, jadi seperti itu aja ya video mengenai kelebihan dan kekurangan Yamaha Grand Villano 2023 ini. Ya, secara overall motor ini sudah menjawab keluhan saya lah ya di kekurangan Yamaha Fazio sebelumnya. Nah, ternyata di Grand Villano ini banyak sekali versi penyempurnaan dari desain, fitur, dan lain-lain ya ketimbang Fazio. Untuk penilaian saya ya, untuk Yamaha Grand Villano ini dari 1 sampai 10, saya beri nilai 8,5. Jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojowibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.